Wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan hormat kami untuk guru kami tercinta Ustaz. Antum harus selalu sehat dan ana yakin kampus ini akan terus berkibar karena ada spirit dari kepala kampus yang luar biasa. Tepuk tangan buat Ustaz. Karena ketika kami bertemu dengan para leader di negeri ini, termasuk para kiai di Nusantara ini, ternyata Ustaz, sehatnya kita itu salah satunya adalah ada energi doa dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Anda yakin beliau ini sehat sampai hari ini? Itu ada sorotan mata mahasiswa-mahasiswi antum, dan di situ ada kuwatul doa, kekuatan doa untuk antum. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Tepuk tangan buat beliau itu. Salam hormat untuk seluruh panitia. Ini adalah Politeknik LP3I Kampus Depok, dan luar biasa dari tahun ke tahun, dari masa ke masa terus berkembang dan berkiprah melalui satu segmen kurma, kuatkan ukhuwah dalam Ramadan menuju ampunan. Dapat aja itu kata itu saja, kurma. Kurma, kuatkan ukhuwah dalam Ramadan menuju ampunan. Bersama Ana Happy Chandra Al-Fakir, Pesona Ramadan Jelang Senja, dan kami merapat bersama 90 orang lebih hari ini. Dalam waktu 1 jam ke depan sebelum azan maghrib dikumandangkan. Yang penting sebelum azan maghrib dikumandangkan Ana harus boleh selesai bicara. Karena kalau Ana masih bicara ketika waktu beduk, Ana yakin wujud antum udah banyak yang gelisah ya. Bismillah, siap belajar hari ini? Ya. Suara antum hanya 20% di sini. Siap belajar hari ini? Ya. Ketika tadi pagi kita bertemu dengan 250 anak-anak Universitas Indonesia, Gunadarma dan beberapa kampus lain, mereka berkumpul di satu hall. Mereka ingin belajar tentang zona komunikasi, mereka ingin menyelami samudra Ramadan. Karena hari ini pun sama, Anda akan fokuskan 1 jam ke depan bersama antum hari ini, people. Bismillah, kita mulai segmen pertama LP3I Depok. Antum jawab pertanyaan ini. Ketika Anda tanya, are you ready? Jawaban antum adalah 2 kata, yes sir. Show your voice. Are you ready? Yes sir. Suara antum 30%. Are you ready? Yes sir. Ingat-ingat aja takjil buka bentar lagi. Are you ready? Yes sir. Enggak, di mana-mana tadi siang banyak yang semangat, hari ini lebih semangat. Are you ready? Yes sir. 2 senjata, ketika orang bicara itu akan nyaman banget ketika dia bicara karena dia menggunakan 2 senjata. Yang pertama adalah smile face, dan yang kedua adalah smile voice. You teman-teman yang ada di grade 12, kalau antum masuk ke zona LP3, you akan belajar banyak tentang bagaimana ketika kita bicara, dan orang akan terhipno dengan gaya bicara kita. You yang semester 1, yang tingkat 1, you juga sama. Suatu saat you akan presentasi di depan orang. Angkat kedua senjata itu, smile face, smile voice. You ngomong sambil tersenyum, itu akan indah lihatnya. Are you ready? Yes. Tahu kita lapar, nanti rindu kolak hari ini kan. Tapi please brother ya, semuanya show your voice and show you smiling. Are you ready? Yes. Yang kedua, banyak orang yang gagal memahami samudra Ramadan, samudra belajar karena dia nggak paham karakternya masing-masing. Kelas 12, ketika you semua ingin sukses di zona belajar, ataupun yang ada di LP3, you ingin sukses di zona belajar, you harus paham karakter antum masing-masing. Generasi Ramadan tidak hanya alju wal atas, lapar dan dahaga, tapi dengan karakter Ramadan, dia bisa paham sampai gelar muntakin dia raih. Setiap karakter antum itu unik dan tidak mungkin sama. Yang duduk depan anak hari ini 90 orang lebih, karakter antum semua people. Karakternya nggak mungkin sama. Ada di antara Anda yang duduk di depan anak 90% otak kanannya kuat, dan sisanya otak kirinya yang kuat. Yang perempuan di belakang ada yang libik kanannya kuat, ada yang libik kirinya kuat. Semua diciptakan azwaja, berpasang-pasangan people. Antum teriak, Pak Happy tahu dari mana karakter kami? Yes, I know your karakter. Dari mana? Dari cara duduk dan sorotan mata. Mulai. Senang saya ini, Zed. Yang lagi menghenikan cipta langsung bangun. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Cara dudukmu, your eyes, adalah menunjukkan karakter Anda masing-masing. Maka, 1 semester kita mempelajari 1 slide ini, people. Bahwa setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. LP3I Depok ini punya ciri khas loh, dibandingkan LP3I lain. Dia pertajam pada bidangnya. Anda setuju apa yang dikatakan beliau? Ketika ada 1 divisi di kampus ini, dia pertajam pada bidangnya, gak pindah ke lain hati. Antum juga sama.
Ana juga sama. Ana diciptakan gak jauh dari mikrofon sejak Ana lahir. Betul saya. Hayati ghairu ba'idah min mikrofon. Ana gak jauh dari mikrofon. Sejak lahir yang Ana cari adalah mikrofon setelah diazanin. Gitu kan? Ana pertajam pada bidangnya karena apa? Yo, yang putra, antum tebak deh. Ini gambar apa? Show your voice. 1, 2 katakan. Your voice 20% apa? Hey brothers, silet itu lahu mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihan silet apa? Yes, dia tajam kan. Hanya nempel dikit aja bisa melukai orang kawan. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet itu? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat ada orang di Cilodong lagi nongkrong depan pohon, kau tanya manusia itu, apa yang kau lakukan bang? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Gak selesai kawan. Itu silet. Putri, jangan kalah putra. Aku tahu kau banyak yang puasa, tapi show your voice. Ini gambar apa? Kapak, lahu mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak apa? 1 kali hempasan pohon tumbang kawan. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan kapak itu? Kalau you datang ke pesantren, ada santri putra yang melanggar. Saya belum pernah melihat ada santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Iya kan? Sekarang tuh berpikir, iya benar juga ya. Yang duduk depan anak semua hari ini, lakum mazaya wa nuqsan, pertajam pada bidang antum masing-masing selama di kampus antum, dan ini adalah momen penting di saat Ramadan kita bertajam agar kita meraih gelar namanya muttaqin. Muttaqin artinya antum sering dengar kultum kayaknya setiap tarawih pasti ya. Muttaqin artinya orang yang bertakwa. Maka Bible akhirnya satu segmen anak-anak UI tadi pagi mereka berkumpul selama 2 jam. Apa yang mereka lakukan? Mereka menunjukkan karakternya masing-masing. Pak Chandra, aku datang dari Padang Payakumbuh, Pak Chandra. Aku ingin tahu kira-kira karakterku di mana. Pak Happy, sewaktu pun aku Ramadan, tapi karakterku harus tumbuh, Pak Chandra. Datang dari kampus Sumatera Utara, kampus USU, mereka datang ke kampus kami. Hanya untuk apa? Mereka ingin tahu karakter mereka masing-masing. You juga sama. Dengan cara apa, Bible? Ya, sebelum masuk ke materi, angkat kedua tangan antum dan itu akan menunjukkan power yang luar biasa. Siap ya, Kak ya? Dari sini, Pak Agung. Pak Agung, dari sini. Sebentar, belum selesai. Siap ya, Kak ya? Show your power. Tangan antum menunjukkan karakter antum masing-masing. Filosofi mengangkat kedua tangan. Sebentar, teh belum. Semangat banget ya. Siap Kak? Yang mengangkat kedua tangan hari ini dia adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Hey generasi Ramadan, show your vokal. Siap Kak? 3, 2, angkat kedua tangannya people. Siap Kak? Luar biasa. Tim multimedia ambil tuh tangannya, luar biasa Kak. Yang mengangkat kedua tangan hari ini berarti generasi LP3I Depok yang semangat, sehat, cerdas, ceria, dan terampil semuanya. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah people. Anda udah mulai fokus ke tangan Anda. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Anda mulai fokus ke tangannya. Jangan pikirkan tangan orang lain, pikirkan tangan Anda masing-masing. 3, 2, latihan sebelum buka puasa, brother, sister. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan langsung tutup. Siap Kak ya? Mulai Kak. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Udah mulai. Banyak di antara kau yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran ya. Buka. Fokus Kak. Buka. Pasti ada lagi nunggu kalimat berikutnya betul? Buka. Tutup. Buka. Anda tahu hari ini banyak yang kalimat thayyibah keluar yang astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, gitu kan? Posisikan tangannya, mau tepuk tangan, brother sister like this.
Generasi LP3I Depok sudah banyak sekali mengikuti segmen yang satu ini. Applause Hypnotic ini didatangkan dari segmen Power of Body Language. Kekuatan bahasa tubuh, kekuatan fokus dan unfokus akan nampak di sini. People, kita mulai. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum satu kali. Selamat pagi. Sebelum buka puasa, show your talent. Selamat pagi. Sebelum datang takjil, selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Anda mulai fokus. Alan Barbera, pakar bahasa tubuh dari California, mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Resep saya riset. Gini nih LP3 Depok, Pak. Yakfi beri isyarah. Urusan kita belum selesai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Banyak loh yang udah ikutan acara kita, tapi di acara ini banyak yang deg-degan luar biasa ya. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran ya. Dulu saya masih ingat acara pertama di kampus Depok di bawah loh Ustaz. Itu apa aula juga Ustaz? Sekarang masih aula tapi outdoor. Habis itu segmen berikutnya di sini sampai di sini. Yang online pun sama. Siap ya Kak ya, jangan sampai gagal maju ke depan. Karena tadi Bapak Kepala mengatakan ini adalah materinya tentang skill komunikasi, kami combine dengan kegiatan Ramadan, berarti yang gagal maju ke depan ya Kak ya. Selamat pagi, selamat siang, operator standby. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan berarti nampak lemasnya puasa ya. Selamat pagi, selamat siang. Hei, orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'i yadullu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Putri dulu. Nampak nih, gak ngaruh puasa, haus dan lapar. Selamat pagi, selamat siang. Nah, Putri. Nah, ya, Putri. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Nah, biasa aja ngelihatnya kawan. Kita mau fokus. Siap ya Putra? Lihat ke depan Putra tanpa melihat saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya dari tadi betul? Ente lagi nunggu yang gagal ya dari tadi ya. Anda bagus banget. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya people hari ini. Baik, yang baru ketemu hari ini. Saya merasa layar ada di sini gitu loh, Ustaz. Ismi Happy Chandra, nama saya Happy Chandra Kak. Antum bisa manggil saya Pak Happy, bisa manggil saya Pak Chandra. Tapi kalau antum datangnya ke Istana Bogor, nama saya adalah Pak Chandra. Saat you datang ke beberapa TV nasional, karena kami bertugas sebagai TV voiceover, nama saya adalah Chandra. Belajar banyak tentang dunia komunikasi, saya memberikan feedback apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kampus tadi. Yang terhormat beliau, bahwasanya kami belajar banyak dunia komunikasi bersama protokoler kenegaraan sejak zaman pemerintahan SBY tahun 2008. Oke, jadi you semuanya pasti pernah mendengar di satu event. Saat itu saat 17 Agustus datang dan muncul ada suara seperti ini di layar televisi dan muncul di-announce dari Golden Room Istana dan di-announce ke seluruh TV nasional. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Itu namanya adalah voice over. Kita bicara sebagai MC dan voice over. Jadi public speaking itu luas kawan, bukan hanya ceramah. You bertugas sebagai kayak barusan MC kita. Ini good voice loh Kak. You kelas berapa? Di bagian apa di sini? You semester berapa? Semester 2. Ah, ini kadernya bapak ibu kita ini, Bu. Ini cocok nih MC ya. Good voice. You sering MC juga? Oh ini MC-nya MC entertain Ustaz. Kalau ada Menteri Agama jangan kasih MC ke dia. Kalau Menteri Agama datang kasihlah MC ke bapak ibu kita ini. Kalau bapak yang satu ini kalau ada MC hiburan cocok dia. Khawatirnya pas Menteri Agama datang dia MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tuh Menteri Agama datang tuh ya kan.
Dia mah non formal banget anaknya ya. Masya Allah. Kamu juga sama semester 2? Sama semester 2, tapi digali lagi ya kayak biar belajar lebih banyak lagi MC ya. Oke, good. Itu adalah masalah ceremony or voice over. Dan kami belajar banyak tentang dunia vokal karena public speaking identik dengan vokal. Salah satunya adalah dengan para voice over. Voice over itu pengisi suara. Jadi, belajar voice over ini pasti ada vokalnya, Kak. Vokal dalam zona bicara seperti saya bicara 15 menit ini, saya mengolah vokal. Kapan saya menggunakan high voice, low voice, and medium voice. Salah satunya, belajar banyak dengan orang-orang TV One dan you pasti pernah mendengar ada bumper seperti ini di TV One. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Cilodong people, tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mualaf tuh suara saya. TV One memang beda. Itu namanya pitch bender voice. Jadi menggunakan voice and pitch bender. Setelah itu kita bergabung lagi dengan teman-teman di Damai Indonesiaku. Damai Indonesiaku kita belajar banyak dengan dunia vokal dan Trans TV. Di Trans TV, you pasti pernah melihat ketika you lagi belajar di zona SMP atau SMA ada film yang satu ini bioskop Trans TV, betul? Dan antum pasti pernah mendengar suara ini, people. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Pernah dengar suara itu? Itu namanya vokal. Kita belajar banyak tentang dunia vokal sebentar kawan-kawan. Karena dunia vokal seperti ini ternyata saya belajar lebih banyak lagi. Salah satunya dengan teman-teman talent di Trans 7. Di Trans 7 belajar bahasa tubuh, belajar vokal, belajar pegang mikrofon yang benar. Jadi pegang mikrofon pun tidak ada yang pegang mikrofon yang seperti ini, people. Suaranya over dan tak enak didengar. But like this. Ustaz Agam bisa diangkat lagi nggak volume mikrofon Ana? Ini dari mixer sana apa dari sini Ustaz? Punten, bisa diangkat lagi sedikit lagi. Suaranya masih low. Di Trans 7 setiap pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah pasti pernah melihat acara ini, betul? Dan Anda pasti pernah mendengar ada suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Pernah dengar suara itu? Terakhir Kak, itu voice over. Voice over itu part dalam public speaking. Selain voice over, ada dunia dubbing. Mengisi suara film. Suara Ana diberi amanah untuk mengisi suara film. Salah satunya di filmnya Mahabharata dan Jodha Akbar. LP3I Depok, teman-teman yang udah ikutan acara Ana, you keep silent please ya. Tapi teman-teman yang baru gabung dengan kita, pasti you pasti, Pak Happy emang di suara apa di situ? You pasti pernah mendengar ada suaranya di film permainan Antv ini. Lagi nunggu ya. Sebentar nafas dulu. You pasti pernah dengar ada satu perfilman dan muncul ada suara seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Brother, ente tahu yang paling mahal itu tertawanya kawan. Ana pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ Ana ketakutan, jangan sampai keluar studio masih tertawa kawan ya. Bisa bahaya Ana di situ. Yes. Kenapa Anda dibikin tertawa di 15 menit sampai 20 menit pertama? That public speaking. Kalau saya dari tadi Anda duduk di sini, MC mempersilakan Pak Happy silakan untuk bicara, and then I sit here. Kemudian Anda bilang kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita akan belajar public speaking ya. Jadi public speaking itu di Google juga banyak ya. Nanti di Google juga cari aja di Google banyak. Ya, jadi silakan yang mau ngomong aja ke depan ya. Gitu. Kalau Anda ngomong kayak gini, antum pasti banyak yang akan mengheningkan cipta dan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu acara selesai aja. Makanya Anda like this Kak, moving itu mentransferkan energi bahasa tubuh dari sang pembicara kepada audiensnya. Jadi eye contact depan Anda semua adalah menggunakan power bahasa tubuh. Anda dibikin tertawa, dibikin rileks selama 20 menit. Itu adalah bagaimana kita menjadi pembicara mengesankan di 5 menit pertama sampai 20 menit pertama. Tepuk tangan untuk kita semua people hari ini. Oke. Yes, Ramadan jelang senja. Saya suka sekali dengan judul yang satu ini. Ketika Bu Emelda mengatakan, Pak Happy, nanti jangan lupa ya tanggal sekian sore hari. Saya mendapatkan satu formula ini. Pesona Ramadan jelang senja. Kenapa? Karena ternyata banyak di antara kita yang mana, kita yang duduk hari ini nih, yang muslim semua nih.
kita lebih faham tahun Syamsiah dibandingkan tahun Qamariyah. Ketika kami roadshow ke beberapa titik di Nusantara, wahai generasi Ramadan tahun ini, ketika kami roadshow, kami lempar pertanyaan ke seluruh titik Nusantara, apa itu asyuhur as-Syamsiyah? Bulan-bulan di bulan Masehi, mereka hafal semua dari level SD sampai anak kampus. Mereka mengatakan, Pak Epi saya hafal Januari sampai Desember, itu bulan-bulan Masehi. Tapi ketika kami lempar satu pertanyaan ini, mengenal nama-nama bulan Hijriah, banyak mereka yang tak hafal. Tapi di sini insya Allah pada hafal. Mulai ini, jangan ada yang googling. Kita bulan Ramadan itu kira-kira di bulan keberapa? Langsung. Anda lagi baca doa apa ini? Anda lagi cari di Google? Kak, di antara kita masih banyak yang belum paham, yang bisa hafal nama-nama bulan Hijriah, Anda kasih hadiah. Maju ke depan. Beneran, mana? Ayo sini. Sini Kak. Nama-nama bulan Hijriah. Kalau nggak di mobil. Okay. Nama-nama bulan Hijriah. Mana tadi? Mana? Ayo, kasih mikrofonnya. Siap Kak? Nama-nama bulan Hijriah di sini Kak. Lihat kamera. Lu opening dulu, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama aneh. Ulangi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Chandra dari Jakarta. Saya Lutfi Salika Alamandra dari LP3I Cilodong Depok. Oke, saatnya Lutfi bicara. Mengenal nama-nama bulan Hijriah. Lihat ke kamera saja Kak. 1, 2, silakan. Ramadan, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumada Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Semua lagi nyari kan, awalnya yang mana ini ya katanya. Dia pintar dia Kak, pernah di TK kali ya? Apa guru TK Kak? Enggak juga kan? Banyak yang menghafal nama-nama bulan tapi menggunakan bahasa lagu gitu ya. Yes. Saya salut nih ada yang tampil ke depan nih Kak. Yuk yang Korea tadi kan, yang hadroh juga, yang warawis kan? Iya, Pak. Oke Kak, ini adalah sertifikat buat kamu dari Chandra Production Management. Tepuk tangan buat rekan kita. Oke. Terima kasih. Silakan kembali tempat. Barakallahu fikum. People. Terbukti Kak, banyak yang mana di antara kita yang belum paham tentang nama-nama bulan Hijriah. Ketika bulan Rajab datang, kita flashback ke 2 bulan yang lalu. Ketika bulan Rajab datang, semua pasti berdoa. Sobat dong Kak, semuanya baca doanya. Semuanya tolong menjawab dan membacanya dengan jelas. Ketika bulan Rajab datang Nak, ketika Isra Mi'raj datang, semuanya pasti dalam sujudnya dia berbisik dan berdoa. Apa doanya? Wahid, isnani, salasa. Kalau bareng-bareng udah pasti bisa kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa sabrana wa Kasih ke belakang. Kasih ke belakang lagi kan? Stop Kak. Pegang mikrofonnya, silakan dibaca. Oke, stop Kak, kasih ke belakangnya, pending dulu. Silakan dibaca Kak. Kak, kasih ke belakangnya Bunda, dibaca. Yes. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Oke, thank you. Ketika Ramadan datang, ketika Rajab datang, semua berdoa Kak, berbisik dia di langit biar langit mendengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umurku ini ya Allah ketika bulan Rajab dan Sya'ban dan berkahilah kami.
wabarikna Ramadan, dan berilah dan sampaikanlah kami sampai merasakan nuansa bulan Ramadan. Karena apa? Ketika bulan Sya'ban datang, semua berdoa, ya Allah, terima kasih kau sudah berikan umurku sampai datang Rajab dan Sya'ban. Akhirnya Ramadan pun tiba bersama antum hari ini. Udah hampir satu minggu kita merasakan atmosfer Ramadan. Semuanya merasakan, alhamdulillah, marhaban ya Ramadan. Tamu agung itu telah tiba, people. Sudah 5 hari di area kita. Di area kampus, di area rumah Anda, tamu besar itu sudah tiba, dan jaga dia. Kenapa, people, saya katakan ini? Sekarang yang lagi trending di Indonesia bukan Ramadannya. Pertama, selama 2 bulan ini lagi trending di Indonesia bukan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan 2 hari sebelum Ramadan, itu pun iklan di TV. Tapi yang trending di Indonesia sekarang semua mata tertuju kepada ini, betul? Bukan marhaban ya Ramadan, marhaban ibu kota baru. Yang kedua, yang trending di Indonesia bukan marhaban Ramadannya. Ramadannya di tengah pandemi COVID-19. Orang lagi mikir-mikir mau mudik gimana. Betul? Udah, jangan lama-lama bahas ini. Yang ketiga, nih Mandalika. Apa ada di Mandalika ada tulisan banner marhaban ya Ramadan? Ada. Apa hubungannya dengan Indonesia hari ini? Apa hubungannya dengan Ramadan hari ini? Please people, ketika antum semua melihat sirkuit internasional Mandalika, saatnya kita untuk start di garis awal Ramadan. Sudah 5 hari ini loh Kak. Hampir menjelang 6 hari. Sampai kita ke titik finish. Karena ketika kita merasakan Ramadan jelang senja, ini pas banget panitia menyimpan acara hari ini di hari Jumat ini, people. Kenapa? Karena Ramadan jelang senja itu ada doa yang mustajab bainal asri wal maghrib, antara asar dengan maghrib, itu la marduda fi, tidak dibatalkan, tidak ditolak. Itu doa yang mana itu doa terjadi antara asar dan maghrib. Antum baca redaksi ini. Ada keutamaan yang luar biasa. Kenapa hari ini kita berkumpul, my people? Karena merindukan doa yang mustajab. Minal awqat al mustajabah. Di antara waktu yang mustajab, bainal asri wal maghrib. Pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Dan di antara waktu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan dia akan mengabulkan permintaannya. Kapan itu? Waktu setelah asar. Maka setelah asar tiba, hari Jumat sore, ya Rob, banyak kita yang tak tahu, people. Kuatkan doa kita di bumi biar Allah mendengar. Karena di situ ada kekuatan minal awqat al mustajabah, waktu yang mustajab. Dan istimewanya Jumat di bulan Ramadan yang kita rasakan dalam acara kajian hari ini. Yang pertama apa? Untuk meraih doa yang mustajab. Ada beberapa waktu yang lebih menjanjikan dari waktu-waktu lainnya. Dan bila terhimpun lebih dari satu sebab, maka harapan dikabulkannya sebuah dosa semakin besar. Seperti hari Jumat bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di dalamnya terhimpun keutamaan doa menjelang iftar dan keutamaan doa di penghujung Jumat. Itu ungkapan dari Syekh Abdul Aziz At-Turaifi. Maka people, ini pasca. Ini kata Pak Kepala Kampus tadi bilang apa? Hadza min fadlillah qadarullah. Semua direncanakan, Allah yang juga yang menentukan, people. Hari Jumat kita ketemu, mudah-mudahan bukan hanya duduk kita di sini, tapi kita nanti ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kita menjadi penghuni surga Allah dan kita duduk sama-sama di jannah firdausnya Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, semua yang hari ini hadir, saatnya kita merasakan doa setiap hari bulan Ramadan. Ketika hari pertama Ramadan datang, semua berdoa dengan indah. 2, 3, 4, 5 sampai hari ini. Saya akan bacakan, my people, dan Anda cukup mengambil dalam hati. Allahumma la tahdulni fihi li ta'arrudi ma'siyatik wa la tadibni bisyati ni'matik wa zahzihni fihi min mujibati sakhatik bimannika wa ayadika ya muntaha ragbatir ragibin ya muntaha ragbatir ragibin amin ya mujibas sailin. Itu adalah doa ketika datang di hari ke-6 bulan Ramadan. Maka ahibati fillah, setiap hari ada secangkir motivasi untuk orang-orang yang di situ ada kabar gembira bagi orang yang berpuasa. Apa itu? Satu quote ini dikip oleh orang-orang ketika kami roadshow di setiap bulan Ramadan, di safari bulan Ramadan. Apa itu? Safari Ramadan kita mengangkat file ini. Puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Dari semua pembahasan ini simple, Kak. Ngomong sama anak milenial mah harus kayak gini. Puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Kuliah itu penting,
Jangan yang penting kuliah. Berdoa itu penting. Jangan yang penting berdoa. Jadi manusia itu penting. Jangan yang penting jadi manusia. Pasti banyak yang mencatat ya, buat status di WA menjelang maghrib. Puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Semua yang hari ini hadir. Ketika kalian mengatakan Ramadan, saya lempar nih mikrofon ke Anda. Mas, Ramadan artinya apa? Pasti jawabannya puasa, Pak. Padahal Ramadan itu diambil dari 3 huruf, Kak. Ro, mim, dan do. Yang artinya apa? Panas batu akibat sengatan sinar matahari. Makanya ketika siang hari, Masya Allah, mataharinya dahsyatnya minta ampun. Itu nggak ada perbedaan, Kak. Saya di Batu Malang kemarin juga sama. Walaupun di Batu Malang itu terkenal dengan sejuknya, tetap, Kak. Ketika Ramadan di siang hari, panasnya luar biasa, keringnya mulut orang yang berpuasa akibat dahaga. Tapi ada keunikan ketika Ramadan tiba di berbagai dunia. Di Indonesia, ketika Ramadan tiba, lagu-lagu berdatangan. Marhaban ya syahrul Ramadan. Semua menyanyikan marhaban ya Ramadan. Tarhib ketika datangnya bulan Ramadan. Ketika datang Ramadan di beberapa negara, yang mana lama puasanya beda-beda. Di Indonesia berapa jam? Berapa jam, Kak? Di Indonesia 13 jam, Kak. You kalau lihat di Amerika, mereka orang-orang yang berpuasanya sampai 16 jam. You kalau lihat di Inggris 16 jam, Denmark 21 jam. Yang paling sedikit kira-kira di mana, Kak? Yo, gimana kalau LP3 bikin Argentina nanti ya? pasti Anda lagi cari mana yang lebih pendek durasinya kan? Hanya 9 jam mereka udah buka puasa, kawan. Tapi bersyukurlah Anda berada di 13 jam. Ketika kita zoom beberapa negara di Indonesia yang mana lama berpuasanya beragam, Masya Allah. Di Turki, ketika Ramadan tiba, apa yang mereka lakukan? Mereka bikin balon, Kak. Balon sebanyak mungkin, ratusan bahkan ribuan balon. Dan ketika datang malam Ramadan, itu balon yang warna-warni dengan lampunya itu diterbangkan ke langit Turki. Dan Turki berhiaskan ribuan balon hari itu. Semua bertuliskan marhaban ya Ramadan. Itu di Turki. Kita lihat negara lain. Qatar. Di Qatar, ketika move ke Qatar, ada festival namanya Festival Garangau. Apa Festival Garangau itu? Semua umat muslim di Qatar hari itu ketika datang awal Ramadan, semua harus menyiapkan takjil makanan-makanan kecil. Pernak-pernik Ramadan itu, itu semarak banget. Itu terjadi di Qatar. Prancis. Di Prancis ada Ramadan enggak? Ada, kan? Di sana ada muslimnya. Ketika Ramadan datanglah imigran-imigran Arab ke Qatar ini. Mereka ngapain, Kak? Mereka menjual pernak-pernik Ramadan, lampu-lampu Ramadan, kaligrafi Ramadan, dan sepanjang jalan Qatar terpenuhi oleh orang-orang ini. Mesir, nah ini yang paling masyhur. Di Indonesia pun udah mulai bermunculan. Ini lampu-lampu apa namanya? Bukan petromak, nah ini. Lampu apa? Ketika datang ke SMK, mereka ada jawab, itu lampu Ramadan. Karena identik dengan Ramadan, ya namanya lampu fanus. Nah, lampu fanus identik ketika menyambut bulan Ramadan. Orang-orang Mesir, mereka menyiapkan namanya Ma'idah Rohmah. Ma'idah Rohmah itu adalah hidangan makanan penuh kasih sayang. Seru loh kalau di Mesir. Kalau nggak percaya, yuk kita ke Mesir besok ya. Indonesia, sob. Di Indonesia kira-kira apa? Apa kalau pisang? Ketika tarhib Ramadan mau datang di Indonesia ngapain, nak? Pawai obor. Orang Mesir melihat pawai obor, mereka ketakutan loh, nak, melihat apinya itu. Orang-orang Qatar, orang-orang negara lain Timur Tengah ketika melihat orang Indonesia pawai obor itu ada anak kecil bawa pawai obor. Kita mah berani-berani ya, nak ya. Tapi menurut orang luar, Indonesia itu berani-berani. Pawai obor adalah simbol ketika menyambut Ramadan. Api aja dipegang sama mereka, gitu kan. Jadi unik, setiap negara punya keunikan masing-masing. Dan hari ini kita zoom ke awal Ramadan, awal pandemi. Ketika kami datang saat pandemi, kami datang ke satu tempat. Apa itu tempatnya? Kami pernah sharekan di kampus ini, Bibo. Ternyata ada spirit di satu kepulauan. Salah satu kepulauan yang berada di bendera ini. Siapa yang bisa menebak ini bendera mana? Apa nak? Brazil. Yes, adalah orang ke-215 setelah Makassar yang mengatakan ini adalah bendera Brazil. Dan itu keliru.
Bendera apa, sisters? Yang di belakang? Iya, itu keliru kawan. Ini efek menjelang takjil kayak gini Bu Imelda nih. Gak ada yang tahu, Kak. Nanti kalau ada ujian nih Kak, ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kenapa anak katakan ini kepada Anda? Orang-orang Solomon ini ketika Ramadan datang apa yang mereka lakukan? Mereka menyambut Ramadannya, tapi dengan cara yang sederhana, karena orang Solomon ini adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Ada lihat deh, satu potret Ramadan di Kepulauan Solomon. Orang-orang di Kepulauan Solomon ketika Ramadan tiba, mereka nggak seperti di Indonesia. Antum nih keren-keren Kak pakaiannya ketika Ramadan tiba. Apalagi ketika nanti Idul Fitri datang. Orang Solomon pakaiannya kayak gini Kak. Mencari mereka untuk berbuka puasa harus ke sungai dulu kawan. Mereka sholat tarawih di mana? Di sini tempatnya. Mereka ngaji di mana? Di sini tempatnya. Mereka negara termiskin se-Asia Pasifik. Wahai LP3I Depok, ini adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Ketika Ramadan tiba, mereka tetap menyambutnya dengan cinta. 93% mereka non-Muslim, 7% adalah hanya Muslim di situ. Susah menemukan orang Muslim di Kepulauan Solomon. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Awal pandemi kami datang ke sana, mereka berteriak kepada kami, Pak Chandra, kau ingin tahu kenapa kami sampai terpuruk seperti ini? Kami tak bisa bergerak dengan semaksimal mungkin seperti layaknya orang-orang di Jakarta. Mereka mengatakan COVID-19 that easy for us. COVID-19 bagi orang Solomon itu mudah bagi mereka. Ternyata mereka diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya. You tahu gara-gara apa? Gara-gara pohon yang tebal ini, people. You lihat pohon ini. Pohon ini sumber penyakit loh nak. Kita nggak bisa dekat-dekat dengan pohon ini. Semua jaga jarak dengan pohon ini. You tahu apa yang terjadi ketika mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka berteriak dengan izinmu Tuhan, kami ingin menghancurkan pohon ini. Biiznika ya Rabbal Arsyil Azim. Kami ingin menghancurkan pohon ini, tapi kami tak punya alat. Kami tak punya gergaji, kami tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya mereka sepakat dengan menghadirkan keyakinan the power of God. Al-Quwwah Al-Ilahiyah. Mereka berteriak selama 40 hari, 40 malam loh people. Mereka mengatakan apa? Dengan izinmu ya Rabb, kami ini berteriak. Kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari, 40 malam. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tanpa alat loh nak. Mereka berteriak, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan kita people? Banyak di antara kita yang berteriak bukan teriakannya kepada sang penggenggam. Kita punya masalah teriaknya hanya orang-orang sekitar. Padahal teriakan kita yang powerful adalah teriakan kepada sang penggenggamnya. You pernah dengar ada ungkapan, berbisiklah di bumi langit mendengar dengan teriakan yang indah dengan penuh cinta. Kita mengatakan engkau ini tidak tuli ya Allah, engkau tidak buta. Itu kalimat nendang banget loh nak. Kalau antum mendengar innaka sami'un basir, engkau maha mendengar dan engkau maha melihat. Kita udah sering dengarnya betul gak? Orang Solomon bilangnya apa? Ya Tuhan kami ya Allah, aku yakin doa ini akan kau kabulkan karena aku yakin engkau ini tidak tuli ya Allah dan engkau tidak buta. Mereka berteriak dengan penuh keyakinan dan pohon bisa tumbang dan hancur. Maka jangan sampai generasi LP3I, generasi anak-anak 12 ketika di rumah nih, apalagi Ramadan takut datang, di rumah banyak yang kayak gini. Ini bapak lagi ngapain? Bapak lagi ngapain? Ini bapak lagi marah kawan. Tidak mungkin bapak ini lagi mempersilakan minum kan? Punten, bapak ibu yang sudah punya anak kah? Punya rumah tangga? You juga yang punya orang tua. Ketika di rumah ternyata banyak teriakan-teriakan yang tidak elok, teriakannya negatif. Dia teriak, aku benci sama kau ini nak. Udah Ramadan pulang, habis takjil lagi. Teriak-teriak, pulang kok, keluar kok dari rumah. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon nanti bisa tumbang brother, apalagi manusia. Pohon aja orang Solomon diteriakin bisa tumbang loh kak, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Maka jauhilah teriakan-teriakan yang tidak elok
Yang ada adalah teriakan-teriakan yang positif. Innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Itu lebih powerful dibandingkan teriakan-teriakan yang tidak elok. Maka ketika kami zoom, gara-gara teriakan-teriakan itu, berkumpullah pocket manusia di jagat raya ketika Ramadan tiba. Yang pertama, termasuk di sini, yang ketika Ramadan tiba, ada di antara Anda bahagia banget. Benar-benar happy banget dia datang Ramadan. Ya Allah, benar Pak Happy, saya emang nggak bohong demi Allah, Pak Happy demi Rasulullah, saya senang banget ketika Ramadan datang itu. Dan benar-benar tulus ikhlas dia mengatakan, I'm happy buat Ramadan. Kalau saya emang udah dari lahir happy saya. Mau Ramadan nggak Ramadan sama terhappy Kak. Yang kedua, selain bahagia, jangan sampai ada di antara Anda yang biasa aja ketika Ramadan tiba. Udah tahu Ramadan datang ini biasa-biasa aja. Udah tahu mau UTS biasa-biasa aja. Udah tahu mau ujian dia biasa-biasa aja. Generasi yang biasa-biasa aja itu yang paling bahaya. Khawatirnya dia menjadi generasi yang biasa-biasa aja, masuk ruang ujian dia biasa-biasa aja, maka hasilnya nanti ditanya malaikatul nakir, man rabbuka? Jawabannya biasa-biasa aja. Yang paling bahaya apa? Ini cemas. Gara-gara ada ini mah pandemi belum selesai loh Kak. Cemas banget. Lihat kamarnya sendiri kayak ruang isolasi. Lihat orang pakai jas hujan kayak APD gitu. Cemas banget, udah hidupnya cemas. Ini yang bahaya Kak. Terakhir lelah. Orang yang lelah menyelami samudra Ramadan, samudra kuliah, samudra belajar, berarti dia tidak mengikuti ungkapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa? Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Ini indah loh Kak. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, kau harus menahan perihnya kebodohan. Di 15 menit terakhir saya bicara bingung. You keep di benak kita. The power of lelah kita hilangkan, yang muncul adalah the power of lillah. Pilih kan? Yang harus dihilangkan the power of lelah. Oke, silakan duduk dulu ya baru datang. Sampai mana tadi saya bicara? Seperti itu ya. Yang harus dihilangkan adalah the power of lelah. Yang dimunculkan adalah the power of lillah. Lelah versus lillah. puasakah itu, belajarkah itu, memang membuat lelah kawan. Tapi jika tidak pernah belajar, jika tidak pernah puasa, hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Yang dikhawatirkan banyak orang yang bertanya, Pak Happy, apa ya Pak Happy? Ternyata saya gagal terus kuliahnya Pak. Belajar saya gagal terus Pak Happy. Itu gara-gara apa? Puasa saya gagal terus loh Pak Happy. Padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin. Antum tahu gara-gara apa? Ternyata ketika para psikolog berkumpul, generasi-generasi seperti Anda, generasi milenial ini people, banyak yang gagal ketika menyelami belajarnya karena terganggu prefrontal cortex-nya. Antum gak bisa fokus belajar. Jangan salahkan kanan kiri, ternyata korteks kita yang terganggu. Apa itu korteks? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Dahi. Dahi mau mana Kak? Iya, bukan di sini. Sejak kapan dahi jalan ke belakang kawan? Dahi Kak, dahi. Bukan, ini dagu. Resep saya kayak gini. Kemana-mana ada yang nanya ke temannya, dahi gua mana ya? Gitu. Kak, Allah sudah menitipkan di situ tuh namanya korteks. Itu harus kita jaga, bukan hanya selama Ramadan. Setelah Ramadan pun hilang, maka korteks ini harus kita jaga. Tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadibatin. Ya Allah, serasa di pesantren saya hari ini ya. Nasiyatin kadibatin. Masya Allah ya Rabbana. Itu surat apa saya? Surat apa? Banyak di antara kita yang hafal itu surat. Orang Papua bilang, Pak Chandra aku hafal surat apapun surat kau mau aku hafal. Maju ke depan Bang. Surat apa? Al-Ikhlas. Aduh, Al-Ikhlas aku gak hafal Bang. Kalau kulhu aku hafal. Mereka hafal kulhu tapi Al-Ikhlas gak tahu. Apa bedanya? Nasiyah surat apa? Al-Alaq.
Kalau al-alaq di sini nasiahnya sudah rusak, Kak, jangan harap kita bisa meraih prestasi yang gemilang saat Ramadan. Ternyata ada beberapa hal. Apa yang terjadi jika nasiahnya rusak? Jika korteks rusak, apa yang akan terjadi? Yang pertama, kenapa? Ada apa? Kenapa? Oh, panitia sok atau sok. Ya. Sok, mangga. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Masuk lagi? Oke. Siap. Baik, saya lanjut. Korteks kalau rusak, apa bahayanya? You nggak bakal temukan materi ini di kelas, brother. Antum gak bakal temukan ini di jam kuliah. Kalau korteks rusak, yang pertama, dia sulit mengatur masa depan. Gara-gara Ramadan dibikin stres, korteks rusak, dibikin stres, dia lelah, dia sulit mengatur masa depan. Orang yang korteksnya rusak, cirinya apa? Suka murung aja. Yang lain olahraga, dia diem aja. Yang lain diem, dia olahraga. Error tuh orang. Berarti korteksnya udah mulai terganggu. Kalau ada kawanmu atau keluargamu, ada kakakmu, ada yang dia murung aja, pegang pundaknya. Kak, korteks lu masih ada apa enggak? Jadi udah hilang korteksnya. Oke. Berikutnya apa? Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia nggak sopan dengan sesama dan kurang kreatif. Anak-anak generasi SMP yang korteksnya kena biasanya gara-gara apa? Nah, handphone. Generasi SMA 10, 11, 12 sampai zona kuliah gara-gara apa? Bukan gamenya aja, tapi dia tidak menikmati perannya sebagai anak kampus. Dia tidak bisa menikmati perannya sebagai anak grade SMA. Akhirnya apa? Dia benturan dengan arus, yang terjadi korteksnya rusak, dan ini yang terjadi. Maka people, selama Ramadan ini jaga korteksmu. Ketika Ramadan lewat, korteks ini jangan sampai lewat begitu saja. Karena lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bukan hanya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena dia sudah menjaga korteksnya untuk rindu kepada Rabb-Nya. Maka people, saatnya kita untuk memilih satu di antara dua ini. Sebelum anak tutup. Antum pilih mana? Ini live YouTube ya kayak? Live YouTube? Oh enggak, record aja. Antum pilih mana kak? Bergerak atau tertinggal? Maka spontan you jawab apa? Berjawab apa? Semua akan mengatakan Pak Epi saya menjawab bergerak Pak Chandra. Saya melihat bergerak itu lebih penting daripada tertinggal. Kalau speed hari ini 20 km per jam, minggu depan harus 60 km per jam. Kalau Ramadan hari ini yang ke-6 nih speednya hanya 60 km per jam, maka besok harus 80 km per jam. Pola pikir kita juga sama. LP3I Depok nih kak ya, wallahi kak, ini teman-teman yang baru mau masuk nih, baru registrasi nih. Saya udah berkali-kali datang ke sini dan tiap tahunnya dari masa ke masa pasti ada sesuatu yang baru, improving, skillnya powerful, dan itu saya temukan di kampus ini. Tepuk tangan buat LP3I Depok. Karena apa? Setiap kami datang ke kampus ini, kami selalu mengatakan kepada mereka, LP3I Depok harus bergerak, jangan sampai tertinggal. Andai kan tahun ini LP3I Depok ini speednya 20 km per jam, maka tahun depan harus 80 km per jam. Generasi-generasinya terus melangkah, jangan sampai tertinggal. Karena apa? Karena you yang hari ini hadir, bersyukurlah berada di bawah naungan LP3I Depok ini yang akan menghantarkan Anda dengan skillful menuju ke titik yang lebih cemerlang. Maka people, suka atau tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi. Hei, ente yang sekarang kelas 12K itu atau udah masuk ke kampus 10 tahun yang lalu, wujudmu nggak kayak gini. Anda nggak percaya? Lihat fotomu waktu SD. Tanya mama, bisa lihat foto saya waktu SD gak? Pasti Anda nggak mau lama-lama lihat foto itu. Anda geli melihatnya, astagfirullahaladzim, gua on banget gitu ya. Sekarang wujudmu berubah karena 10 tahun yang lalu masa berbeda dengan hari ini. Lihat kak, 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini, betul? Apa itu?
Sekarang zaman sudah berubah, Kak. Orang tak melirik Yahoo, tak tahu dia kemana pergi sekarang. Karena orang-orang sudah hijrah kemana? Sini dia, people. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat orang megang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Anda yang menyebut mereknya betul. Sekarang tak tahu dia kemana. Orang-orang sudah hijrah, bukan ke handphone ini lagi. Handphonenya sudah berubah, people. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Ini handphone zaman Abu Jahal ya? Handphone zaman jahiliyah. Saking beratnya kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah, kawan. Ini handphone zaman dulu, Kak. Zaman sudah berubah. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, masa-masa taraweh, saya masih merasakan menggunakan kostum yang satu ini. Cowok, jujur ya dah, yang pernah merasakan kostum ini angkat tangan. Iya, merasakan kita nostalgia dengan zaman-zaman jahiliyah itu. Sekarang antum lihat di perumahanmu, di komplek Anda, apa ada generasi adik-adikmu yang sekarang pakai kostum kayak gini? Gak ada. Karena apa? Mereka menyesuaikan dengan zamannya harus kayak gini, kan? Zaman sudah berubah, brother sister. Zaman sudah berubah. Saatnya kita untuk mengatakan zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. LP3I Depok hari ini harus berbeda dengan LP3I Depok 3 tahun, 6 tahun yang lalu dengan nama Cilodong, kalau tidak salah. Betul gak Bu Imelda? Zaman sudah berubah. Sebelum saya tutup, Ibu, apa buktinya kalau Allah sudah menggerakkan Anda? Anda bisa melihat satu titik ini, Ibu. Dulu Anda digerakkan oleh Allah yang dulunya pernah di TK. Ini kan. Yang duduk depan saya hari ini 90 orang lebih. You gak sadar kalau Allah sudah menggerakkan Anda dari masa ke masa. Seperti Allah menggerakkan Ramadan dari masa ke masa. Di antara Anda ada yang pernah duduk di bangku TK. Dan generasi Ramadan TK waktu itu, Ramadanmu pasti beda, puasamu beda saat masa TK dengan hari ini. Allah menggerakkan hari itu. Silakan Anda bernostalgia dengan kostum ini, betul? Anda tak pernah berpikir akan masuk ke zona LP3I Depok. Saat duduk di bangku SD, Anda gak pernah terpikir kalau Anda akan merasakan indahnya duduk hari ini. Lama-lama Allah menggerakkan Anda lagi. Kostum ini Anda simpan dan masuk ke level berikutnya. Kostum ini Anda nikmati banget setiap hari Senin pagi, Selasa, Rabu, selain hari Pramuka. Qadarullah Azza wa Jal, masa-masa itu Anda gerakan Bible. Hari ini Anda berekspresi, Anda tertawa setertawa-tertawanya karena Allah yang menggerakkan. Ketika Anda, ya Allah, Pak Happy, saya punya cerita dengan seragam itu. Menangislah karena Allah yang menggerakkan tangisan Anda yang tidak membuat Anda batal puasanya. Karena al-buka urahmah. Tangisan itu adalah bukti kasih sayang, Bible. Dan ketika ini sudah masanya selesai, semua yang mengatakan apa? Ketika saya tayangkan di beberapa hotel, anak-anak kampus mengatakan apa? Ketika kami hipno, Pak Happy, itu sudah lewat, Pak Chandra. Saya sudah ikhlas meninggalkan seragam sekolahku itu, Pak Happy. Dan saya sekarang sudah di kampus, Pak Chandra. Kampus manapun itu, termasuk kampus Anda hari ini. Pernahkah Anda berpikir? Pernahkah Anda berpikir sejenak saat itu? Pernahkah Anda berpikir sejenak hari itu? Ketika kelas 3 SD, SMP, SMA, sampai ke zona kampus ini, yang Anda pikirkan sekarang apa, people? Saya pinjam mikrofonnya, nggak apa-apa. Yang satu aja yang tadi. Before I close it, kayaknya ada mati di sini deh, Kak. Oke. Oke. Masih on, Kak? Oke. Sambil saya lanjut karena waktunya sangat mepet. People, sambil tetap on air ya, Kak ya. Baik. Saya lanjutkan. Ketika masuk ke titik yang satu ini, apa impian Anda berikutnya?
impian generasi LP3I dimanapun kami mengisi seminar, ketika sudah masuk ke zona ini, impiannya satu. Apa itu? You pasti bermimpi dan impikan satu momen ini. Mau SMA, mau anak kampus, anak SD, mereka berteriak, Pak Epi, saya rindu ketika suatu saat saya akan diwisuda. Kenapa saya katakan kepada Anda? Saya harus sharekan video ini, dan ini mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita, kalau bagi kita yang bisa melihatnya dengan hati, bukan hanya dengan mata. Ketika kami datang ke satu kampus, di kampus Manado, baru acara mulai Kak, MC waktu itu. Saya di pojok samping seperti ini Kak. Baru saya bicara, prosesi wisuda akan segera dimulai. Anda tahu apa yang terjadi? Protokoler paling belakang dia teriak sambil mengatakan, Pak Chandra, jangan mulai dulu acaranya Pak Chandra. Kita nunggu satu wisudawan lagi, dia jauh dari Watampone. Kasihan dia Pak Chandra. Kita nunggu 30 menit kawan. You tahu siapa orang itu? Kita lihat, ini adalah orang yang datang terlambat di hari wisuda, dan ini alasannya. Ini kenapa dia terlambat? Ketika acara wisuda datang, Anda tahu ayah ini bilang apa? Kepada MC, dia menarik jas Ana sambil mengatakan, Pak Chandra, mohon maaf. Anakku terlambat Pak Chandra. Karena anakku membawa kursi rodaku. Dari sebelum subuh, kami gak punya uang untuk naik PT-PT Pak Chandra. Anak itu membawa kursi roda anak. Dari setelah subuh, 2 jam 30 menit sampai ke kampus. Dan dia tak punya angka, tak punya uang untuk naik PT-PT atau angkutan umum. Apakah dia anak yang terbaik nilainya? Bukan kawan. Dia bukan anak yang cum laude nilainya. Dia bukan anak yang terbaik akademiknya. Tapi yang ditunjukkan oleh Allah apa? Akhlaknya yang luar biasa. Anda lihat bapak ini. Pakaiannya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Anda lihat ayah ini. Pecinya yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Bukankah itu impian kita semua hari ini, people? Ramadan adalah jembatan emas meraih mimpi. Tidak sedikit ketika saya tayangkan ini di beberapa kampus. Anak-anak UIN, mereka teriak di acara momen hari wisudanya. Apa yang mereka katakan? Pak Chandra, aku melihat tayangan barusan, tak terasa di dengan air mataku Pak Chandra. Aku ketua badan eksekutif mahasiswa. Anak Lok Semawe. Saat Ramadan tiba, yang mana bulan depannya dia akan diwisuda. Dia teriak di acara momen motivasi untuk calon wisudawan wisudawati. You people, siapa anak itu? Namanya adalah Rina Maharami. Lagi-lagi Allah menunjukkan satu potret. Ini namanya Rina Maharami, ketua badan eksekutif mahasiswa dari kampus UIN Arani di Aceh. Anda tahu apa yang terjadi? Rina Maharami ini, dia punya cita-cita agar dia bisa meraih wisudanya minggu depannya. Anda lihat ayah ini. Apa impian dari Rina Maharami ini? Dia pengen banget di wisuda minggu depannya Kak. Dia mengatakan, aku akan berikan toga untuk ayahku. Oke. Thank you. Rina ini bilang apa? Pak Chandra, aku melihat tayangan tadi, aku pun punya mimpi Pak Chandra. Aku minggu depan akan wisuda dan aku akan berikan toga untuk ayahku dari ibuku. Dan semua mengatakan amin. Tapi Allah berkehendak lain. Rina Maharami, anak kampus UIN ada di Aceh. Dia anak Lok Semawe ini. Dia punya impian ketika Ramadan datang, karena bulan depannya akan wisuda, tapi Allah berkehendak lain. Ungkapan Syekh Al-Mutanabbi itu indah. Tajri riyah bima la tastahi subul. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Ketika di hari wisuda, detik-detik menjelang wisuda, dia sakit dan meninggal dunia. Dia gak merasakan indahnya pakai toga.
Dia gak merasakan indahnya memberikan toga untuk orang tuanya. Karena Allah berkehendak lain. Saat dipanggil saat wisuda oleh tim kami, MC dari protokol gubernur, Rina Maharami, sang almarhumah dari Tanah Lok Semawe. You tahu, tiba-tiba lagi seorang bapak, dia menarik jas kami sambil mengatakan, Pak Chandra, izinkan kami untuk naik ke panggung wisuda. Lo bapak siapa? Saya ayah dari almarhumah Pak Chandra. Saya peluk bapak itu. Bapak, berikan tarbiyah yang hebat hari ini untuk kita. Dari seorang ayah yang hebat untuk putri yang hebat, almarhumah Rina Maharani. Dia maju ke atas panggung dengan memberikan toga dan memberikan sesuatu yang indah di hari wisudanya. Rina Maharani, payung atasnya betapa sederhana. Rina Maharani. Anda lihat ayah yang hebat ini, people. Ramadan adalah ajang meraih mimpi. Hari ini hadir di hari Jumat sore adalah jembatan emas untuk kita berbisik di bumi, langit pun mendengar, people. Kita berdoa, ya Rabb, tawil a'marna, panjangkan umur kami ya Allah. Wa a'maru walidina, dan umur kedua orang tua kami ya Allah. Anda lihat ayat ini, melalui tayangan ini memberikan ibrah yang indah untuk kita. Bahwasanya pakaian yang sederhana itu tidak penting bagi dia, tapi ceritanya istimewa. Tanah Rencong hari itu berduka, kawan. Uin Arani di Aceh hari itu berduka. Di area kampus muncul ucapan selamat atas wisudawan wisudawati, tapi tidak sedikit yang mengungkapkan turut belasungkawa untuk almarhumah. Setiap kami berikan satu tayangan ini, pasti semua yang hadir hari ini merindukan. Andaikan di panitia memberikan surprise buat kita, di sayap kanan kami ini ada ruangan dan ternyata itu orang tua Anda, pasti Anda akan mengatakan, Pak Chandra, mohon izin sebentar, saya akan peluk orang tua sebentar aja Pak Chandra. Dan Anda akan berbisik di telinga mereka, Allahumma tawil a'marna, ya Allah panjangkan umur kami. Wa a'mar walidina, umur kedua orang tua kami ya Allah. Wa sahhihat sadat, dan sehatkan jasad kami. Semua punya impian. Ramadan bukan hanya seorang Ramadan, tapi Ramadan adalah ajang untuk meraih mimpi. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Kenapa banyak yang berlinang air matanya? Pada 15 menit yang lalu Anda masih tertawa terbahak-bahak. Anda tahu, itu bukan karena movie-nya, bukan karena tayangan video, bukan karena gambar, bukan karena musiknya, tapi saya yang ngomongnya lebay.com. Saya kembalikan ke sambutannya kepala kampus tadi. Kita akan belajar menyelami samudra kalam. Ada tak sadar kalau itu saya lagi ngasih contoh storytelling. Kalau bercerita harus kayak gitu. Masuk ke ranah enzim. Jarang-jarang loh bunda ada laki-laki yang dia berlinang air matanya. Ini putra juga banyak yang berlinang air matanya. Kenapa? Karena cerita saya masuk ke enzim mereka dan mereka membayangkan andaikan dia lagi di Manado dan di Aceh hari itu. Gara-gara apa? Bukan tayangannya. Saya aja yang ngomongnya kayak gitu. Coba kalau saya ngomongnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nanti kan wisuda ya. Nah, saya dulu pernah ke Manado. Astagfirullahaladzim, pas ke Manado ya, itu ada orang terlambat dia. Itu kok bisa-bisanya udah tahu wisuda terlambat. Ini ada nih videonya, sebentar lagi saya tayangin ya. Nah, ini nih sebentar ya. Tata. Ini bapaknya nih, ini anaknya. Dia terlambat tuh, jadi bapaknya nggak bisa jalan ya. Gitu. Nah ini astagfirullahaladzim, apa gue juga awas itu yang gue jangan lalangin. Kalau saya nggak punya kayak gitu, Anda pun tertawa. Anda bisa menyimpulkan, iya benar juga ya. Tapi kalau saya ngomongnya kayak tadi, semua merindukan toga ini, people. Di Manado buktinya. Ayah ini tak bisa berjalan, tapi dia bisa melangkah dengan semangat dari sang anak. Anda lihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Tuh, nangis lagi ente. Jadi Kak, 2.000 orang di Makassar berlinang semua air matanya. Itu karena saya ngomongnya kayak gitu kawan, termasuk di kampus UIN. Coba kalau saya ngomongnya kayak gini. Di UIN juga sama nih. Jadi kan waktu itu kan ada perempuan ya, astagfirullahaladzim dia teriak loh di belakang. Saya juga kaget waktu itu kan, saya lagi ngomong dipotong.
Dia di belakang ya teriak, habis itu katanya dia ketua BEM pengen wisuda. Ini anaknya nih. Nah, ini anaknya. Nah, dia mau wisuda nggak jadi wisudanya. Tahu nggak kenapa? Sakit ya, meninggal gitu ya. Habis meninggal, mau juga meninggal ya nggak bisa wisuda. Tuh, Anda pun tertawa. Jadi menjelang buka ini saya lucu melihat wajah Anda. Habis tertawa nangis gitu kan. Makhluk seperti apa kita yang ini ya? Kak, itu namanya. Kalau antum bilang, Pak Happy main hipnotis nih. Ini bukan hipnotis, Kak. Ini hanya sedang cerita. Tapi karena saya menggunakan style of communication, maka Anda mendapatkan poinnya di situ. Ahibati fillah, Ramadan adalah ajang untuk meraih mimpi. Ramadan adalah ajang untuk meraih cita-cita kita. Dua kita hadir untuk antum semua. Semoga teman-teman semua di sini bisa meraih mimpi Anda semuanya. Salam hormat dan cinta kita untuk keluarga Anda semua. Dan sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Walihadhi kulliha hayya ala tilawatil kitabillahil mubin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi washabihi wasallim. Allahumma tawwil a'marana wa a'mar walidina wa hasin a'malana wa sahih ajsadana. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Taqabbal minna salatana wa siyamana ya Allah innaka khairul musta'an wal mushtaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakum khairan wa nashkurukum. Selamat dan sukses untuk LP3I Kampus Depok. Tepuk tangan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Bangga di sore hari ini dalam segmen Ramadan Jelang Senja bersama keluarga besar Politeknik Negeri Jakarta. Politeknik LP3I Jakarta. Saya Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Bangga di sore hari ini Ramadan Jelang Senja bersama keluarga besar Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok, dan kami hadir bersama ratusan mahasiswa, mahasiswi dan juga generasi generasi 12 hadir semuanya satu frame karena mereka ingin terlahir menjadi gelar muttaqin dalam puasa Ramadan ini. Kami merasakan energi positif selama berada di kampus LP3I yang ada di zona Depok ini, karena yakin ini kampus akan melahirkan generasi-generasi yang akan hias dalam Nusantara. Yuk, saatnya putra-putri Anda atau Anda yang ingin menyelami samudra ilmu Allah Azza wa Jalla, dan di sini banyak skill yang powerful hanya Anda temukan di kampus Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Saatnya Anda bergabung bersama kami. Saya pun Happy Chandra bangga bisa bergabung dan bagian dari keluarga besar di kampus hebat ini. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.